Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafal Merjaki Ramadan dari kelas 4. Di video ini, saya akan membahas materi bab 4 tentang asuransi syariah, bank, dan koperasi syariah. Asuransi syariah. Asuransi syariah atau takaful adalah sistem saling menanggung risiko di antara peserta berdasarkan prinsip syariat Islam. Dana yang terkumpul berupa tabaru, dana kebajikan, dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan hanya berperan sebagai pengelola, bukan pemilik dana. Unsur asuransi yang pertama, peserta dan penanggung. Yang kedua, perusahaan dan penanggung. Yang ketiga, akad atau ijab kabul. Yang keempat, pembayaran resmi. Yang kelima, risiko kerugian atau kerusakan. Yang keenam, peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Sejarah asuransi syariah di Indonesia. Asuransi pertama kali di Indonesia dibentuk oleh Belanda pada tahun 1843. Asuransi syariah dimulai pada tanggal 24 Februari 1994, diprakarsai oleh ICMI bekerja sama dengan Bank Muamalat Tugu Mandiri dan Bantuan Tafakul Malaysia. Lahirnya PT Syarikat Tafakul di Indonesia menjadi awal integrasi asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah, Al-Quran dan Hadis. Surat Al-Maidah ayat 2, yaitu perintah tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, Surat An-Nisa ayat 9, menjaga keturunan dari risiko yang merugikan. Hadis Muslim, anjuran mempermudah urusan dan membantu orang lain. Pendapat ulama, ada ulama yang memperbolehkan asuransi karena asal sesuatu adalah mubah. Juga yang mengharapkan asuransi yang mengandung riba, grahar, dan maisir. Ulama kontemporer membagi asuransi menjadi dua, yaitu asuransi tijari atau komersial itu hukumnya haram, sedangkan asuransi ta'afuni atau tabar atau tolong-menolong itu hukumnya halal. Hukum di Indonesia. MUL mengeluarkan fatwa nomor 21 tahun 2001. Asuransi syariah halal. Ketentuan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Dasar nomor 40 tahun 2010, termasuk aturan khusus tentang asuransi syariah. Rukun syarat dan larangan. Rukun wafil yang menanggung. 2. Makfulah yang berhutang. Yang ketiga, makful ahu yang berutang. Yang 4, makful bih, objek atau utang. Kelima, ijab kabul sebagai akad. Syarat, peserta harus balik berakal dan tidak terpaksa. Larangan, objek jelas, tidak boleh samar, menghindari grahar, riba, tambahan yang merugikan, grahar, ketidakjelasan akad atau informasi, maisir, praktik seperti perjudian di mana ada pihak yang utang sementara pihak lain rugi. Prinsip dasar, tauhid. Semua kegiatan merujuk pada nilai ketuhanan. Yang kedua, keadilan. Hak peserta dan pengelola dibagi secara adil. Ketiga, ta'afun, saling menolong dengan dana tabamu. 4. Kerjasama melalui akad mudharabah musyarakah bagi hasil. Kelima, amanah, transparan, dan dapat dipercaya. Ridho, semua transaksi dilakukan dengan kerelaan dan dipercaya. 7. Larangan riba, grahar, dan maisir. Perbedaan asuransi syariah dan non-asuransi. Asuransi syariah berdiri atas prinsip ibadah,
tolong-menolong. Dana pemilik peserta perusahaan hanya pengelola diinvestasikan pada sektor halal. Ada Dewan Pengawas Syariah. Non-syariah berdasarkan jual berisiko. Dana menjadi pemilik perusahaan. Investasi tak dibatasi halal atau haram. Dana bisa hangus jika tidak diklaim. Manfaat asuransi syariah. 1. Mewujudkan perintah agama atau saling menolong. 2. Memperkuat solidaritas antar peserta. 3. Terhindar dari riba, grahar, dan praktik tak halal. Perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah Islam, menghindari riba, grahar, ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Fungsinya menghimpun dana masyarakat atau simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, memberikan layanan jasa keuangan atau akad syariah. Sejarah dimulai pada tahun 1990 melalui inisiatif Lokaria Bunga Bank di Ciarua. Pada tahun 1990, Munas MUVIF 1950 mengamankan pendirian Bank Islamik. Pendirilah Bank Muamalat Indonesia atau disingkat BMI pada 1 November 1991 dan beroperasi 1 Mei 1992. Sejak itu, perbankan syariah berkembang pesat. Regulasi lembaga, literasi masyarakat. Dasar Hukum Perbankan Syariah UU Nomor 7 Tahun 1992. Awal pengakuan prinsip bagi hasil. Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank konvensional dan BPR boleh beroperasi dengan prinsip syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 mengatur lengkap perbankan syariah. Sejarah dimulai pada tahun 1990 melalui inisiatif Majelis Ulama Indonesia. Lokaria Bunga Bank di Cilario 1990, Munas MUIIF 1990 mengamanatkan pendirian Bank Islami. Berdirilah Bank Muamalat Indonesia disingkat BMI pada 1 November 1991 dan beroperasi 1 Mei 1992. Sejak itu, perbankan syariah berkembang pesat. Regulasi lembaga, literasi masyarakat. 1. Tata kelola governance. 2. Prinsip kehati-hatian. 3. Manajemen risiko. 4. Penyelesaian sengketa. 5. Otoritas fatwa dan pengawasan. Kegiatan usaha bank syariah. A. Penghimpunan data. Wadiat atau titipan. Wadiat diamanahkan titipan yang selama belum dikembalikan pihak yang menitip boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Wadiat amanah titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan pengambilan kembali. Mudharabah perjanjian kerjasama. Mutlaga tanpa batas. Muqaddiyah dibatasi. Mustaraka bank ikut modal. Pihak yang menitipkan pengambilan kembali. 1. Mudharabah atau perjanjian kerjasama. 2. Mutlaga atau tanpa batas. 3.
Muqayyadah yaitu dibatasi. 4. Mustarakah atau bank ikut modal. B. Penyaluran dana. Bank syariah tidak memberikan kredit berbunga tetapi menggunakan akad jual beli. 1. Murabaha. Bank membeli barang lalu menjual ke nasabah. 2. Salam bayar di awal. Barang diserahkan kemudian istiana pemesanan barang sesuai spesifikasi. 2. Investasi. Murabah bagi hasil, rugi ditanggung pemilik modal. 2. Musyarakah modal bersama, untung dan rugi dibagi proporsional. Barang dan jasa, ijarah, transaksi perpindahan, hak pakai, atau manfaat sesuatu. Sewa, jara, mutakhiyah, bita milik, sewa yang diakhiri dengan opsi kepemilikan. Jasa pelayanan atau feedback service. 1. Wakalah perwakilan. 2. Hamalah pengalian utang. 3. Kafalah penjamin. 4. Rahan atau gadai syariah. Hikmat dan manfaat bank syariah: terhindar dari riba. 2. Transaksi sesuai syariat Islam. 3. Sistem bagi hasil, bukan bunga. 4. Transparan dan lebih adil. Margin disepakati di awal. 5. Saldo minimal ringan. 6. Dana nasabah dipergunakan sesuai syariah. 7. Penabung adalah mitra bank syariah. 8. Dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan atau LPS. 9. Dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kalau ada salah kata atau yang tidak jelas katanya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.